Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan PPT kami berjudul Ikhtisar Model-Model Pengajaran. Disusun oleh Arya Saputra, Helen Putri Amelia, dan Nur Azkiyatun Salsabila. Berikutnya, kami akan membacakan hasil PPT kami yang sudah kami diskusikan. Definisi model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Pengertian lain menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka kerja yang diberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Ciri-ciri model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran yang baik digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan intelektual emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. Dua, adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama pelaksanaan model pembelajaran. Tiga, guru bertindak sebagai fasilisator, koordinator, mediator, dan motivator kegiatan belajar peserta didik. 4. Penggunaan berbagai metode, alat, dan media pembelajaran. Fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto 2010 HLM 53 yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi sifat dari materi yang akan dipelajarkan, tujuan kompetisi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat keamanan, tingkat kemampuan peserta didik. Jenis-jenis model pembelajaran menurut Joy Ce dan Weil dalam buku Suprihatiningrum. Model-model mengajar pembelajaran terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. 1. Information Processing Model. Model pemrosesan informasi. Model ini menekankan pada pengelolaan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. 2. Personal Model atau model pribadi. Sesuai dengan namanya, model mengajar dalam rumpun ini berorientasi kepada perkembangan diri individu. Ketiga, Social Interaction Model. Model interaksi sosial. Rumpun model mengajar Social Interaction Model, menitik beratkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Behavioral. Yang keempat, Behavioral Model, model perilaku. Rumpun model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran harus memberi perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Berikutnya macam-macam model pembelajaran. Menurut Hamdayama, macam-macam model pembelajaran adalah sebagai berikut. Model pembelajaran inquiry. Model inquiry menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis, serta analisis kepada peserta didik agar mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui pendidikan ilmiah. 2. Model pembelajaran konstekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. 3. Model pembelajaran ekspositori. Ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. 4. Model pembelajaran berbasis masalah. Nama lainnya dalam bahasa Inggris adalah
problem-based learning, yang dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah yang dihadapi menjadi langkah utama dalam model ini. 5. Model pembelajaran komparatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangkapan konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif, mengembangkan kreativitas sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. 7. Model pembelajaran kuantum, quantum learning. Kerangka perencanaan dalam pembelajaran kuantum adalah tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. 8. Model pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap menekankan dua hal utama, yakni penggabungan kelas secara integratif dan pembelajaran terpusat pada peserta didik, sehingga guru tidak harus mengulang kembali untuk mengajar pada dua kelas yang berbeda dengan program yang berbeda pula. 9. Model pembelajaran tugas terstruktur. Pembelajaran ini menekankan pada penyusunan tugas terstruktur yang wajib diselesaikan oleh peserta didik guna mendalami dan memperluas penguasaan materi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah dikaji. 10. Model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio menitik beratkan pada pengumpulan karya terpilih dari satu kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan untuk memecahkan masalah. 11. Model pembelajaran tematik merupakan pembelajaran dengan suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik yang akan menjadi lahan dunia nyata bagi dirinya. Pengembangan model pembelajaran. 1. Model 4D. Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. 2. Model ADI. ADI merupakan singkatan dari analisis, design, development or production, implementation or delivery, and evaluation. Kesimpulan, penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru konvensional. Inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan harus dimiliki atau dilakukan oleh guru. Hal ini disebabkan karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Kemauan guru untuk mencoba menemukan, menggali dan mencari berbagai terobosan, pendekatan, metode dan strategi pembelajaran merupakan salah satu penunjang akan munculnya berbagai inovasi baru.
Sekian dari kelompok kami yang kami sudah diskusikan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.